Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti masih tetap setia kan ya beribadah, setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB, walaupun masih secara virtual, secara daring ya adik-adik, kita belum bisa bertatap muka. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang masih menjaga dan memelihara kita tetap sehat, kita masih bisa beribadah dimanapun kita berada, terkhusus kita ada di rumah. Adik-adik, karena Tali tanya gimana ini minggu pertama semester genap kan ya, pasti sudah pada mulai belajar kembali di sekolah. Ayo, bagaimana? Udah mumet lagi kah? Karena banyak latihan, banyak PR, banyak catatan. Aduh, luar biasa. Minggu pertama habis liburan pasti udah penuh jadwal adik-adik ya. Ya, adik-adik harus tetap semangat. Jangan kasih kendor. Harus tetap semangat belajarnya walaupun di rumah, walaupun cuma lihat tab atau lihat laptop gitu ya. Adik-adik harus jaga terus semangatnya. Kenapa adik-adik? Kalau sekali saja adik-adik sudah malas, itu bakal keterusan, jadi kebiasaan. Itu benar-benar behavior, kebiasaan buruk, itu not good ya adik-adik, nggak bagus begitu ya. Jadi harus tetap semangat menjaga semangat belajarnya, harus tetap adik-adik rajin membaca, rajin mengulang-ulang pelajaran, rajin bertanya kalau nggak tahu, diskusi sama mama atau sama papa atau sama kakak ya, biar kalau nggak ngerti itu bisa lebih dimengerti adik-adik ya. Sekarang kita mau ibadah dulu, kita tinggalkan dulu semuanya, tinggalkan pelajarannya, tinggalkan tugas-tugas latihannya, kita mau fokus dulu memuji Tuhan, kita mau bersyukur dari doa, dengan nyanyian, dengan pujian, juga dengan renungan. Adik-adik semuanya, kakak yakin adik-adik sudah tidak sabar kembali untuk beribadah ya. Hari ini kita akan kembali dilayani oleh Pak Presbiter, yaitu Pak Diaken Lodi Rawan. Juga kita dilayani oleh teman-teman kita yang sudah bersedia untuk mengisi dalam ibadah kita ini. Kakak ucapkan terima kasih sebelumnya. Adik-adik harus tetap semangat ya, memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun berada ya kan. Karena kakak yakin adik-adik seperti lagu ini nih, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Tentu kan menjadi anak Tuhan itu sungguh menyenangkan, selalu senyum, selalu sukacita, gak suka marah-marah, gak suka benci-benci, gak suka dengki-dengki. Anak Tuhan itu pasti anak yang good. Oke adik-adik semuanya, kita mulai saja ya ibadahnya. Kita mulai dengan bernyanyi. Oke, siapkan semua peralatan tempurnya, senjatanya, apa aja itu? Alkitab, buku tulis atau pulpen, juga dengan kidung cerianya. Yo, adik-adik semangat ya. Kita lanjutkan ke ibadah kita. Silakan. Semua yang tercipta
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah IHMPA. Jaga dan berkatilah kakak Layan dan kami semua di ibadah GPIB Bukit Zaitun Duri. Bimbinglah kita saat ibadah. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan lewat Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan tuntunan-Mu, sehingga hari ini Engkau memperkenankan kami untuk datang bersekutu mendengarkan firman-Mu melalui virtual. Sertai kami Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuatkan, mampukan kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-104. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 104 ayat yang pertama sampai dengan 5. Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Lembaga Alkitab memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Halo adik-adik. Apa kabar? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Itu semua berkat
adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, semuanya pada disiplin dan taat, karena sudah hampir 10 bulan ini kita tidak bisa kemana-mana. Kita hanya berdiam diri di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semuanya melalui virtual. Tetapi puji Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik semua bisa mempertahankan kondisi tubuh dalam keadaan sehat, karena adik-adik semuanya pada taat akan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dengar-dengaran sama orang tua, yaitu untuk melakukan protokol kesehatan selama masa COVID-19 ini. Adik-adik sudah rajin cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak dengan orang lain ketika berada di luar rumah. Itu semua bagian daripada usaha adik-adik untuk menjaga bagaimana supaya adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat hingga saat sekarang ini. Apalagi saat sekarang ini kita sudah masuk di tahun 2021. Awal yang bagus yang adik-adik telah lakukan. Masuk di tahun 2021 dalam keadaan sehat, kuat, dan bugar. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kesehatan itu penting dan harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Tentunya itu kembali juga kepada adik-adik sekalian, bagaimana menjaga dan mempertahankan kesehatan itu. Bagaimana supaya tubuh kita tidak diserang oleh berbagai penyakit, oleh berbagai macam virus yang ada di sekitar kita yang begitu banyak. Salah satunya adik-adik sekalian harus menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu penting. Kebersihan lingkungan adalah cermin daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak yang taat akan ajaran Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Sebab kalau lingkungan sekitar kita kotor, penuh dengan sampah, penuh dengan rumput, maka sangat mudah virus berkembang di sana. Bahkan bisa-bisa kita menjadi pembawa penyakit terhadap orang lain. Nah, untuk itu adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini menceritakan di mana pemazmur merasa bersyukur, pemazmur mengagungkan kuasa Tuhan atas segala ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan menciptakan semuanya baik. Tidak ada yang diciptakannya gagal. Semuanya baik, semuanya saling bertergantungan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk sirkulasi udara supaya bisa dihirup oleh manusia dengan sehat. Adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan alam raya, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia, hewan, tumbuhan untuk melakukan tugasnya masing-masing. Manusia diciptakannya lebih tinggi daripada yang lain. Tujuannya adalah kita menjaga alam ini, menjaga bumi ini, menjaga ciptaan Tuhan ini dengan baik. Kita tidak merusak
alam ini. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak membawa penyakit kepada orang lain. Untuk itu adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, Raja Daud mengingatkan kita untuk mensyukuri segala karya agung Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberikan nafas kehidupan secara gratis. Kita diberikan udara yang segar secara gratis tanpa dibayar sepeser pun. Kita mesti ingat, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara kita saat sekarang ini sedang terbaring di rumah sakit. Dia harus membayar oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya, sebegitu mahalnya. Tetapi saat sekarang ini kita diberikan kekuatan kesehatan untuk menghirup udara segar secara gratis. Itu adalah salah satu karya agung Allah dalam kehidupan kita. Kita pantas mensyukuri itu di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Kita pantas mengagungkan kemuliaan Tuhan atas karya agung ciptaannya ini. Nah, adik-adik kasih dalam Yesus Kristus, coba adik-adik perhatikan di lingkungan adik-adik sekarang yang ada di rumah. Kira-kira apa karya agung Allah yang ada di sekitar kehidupan adik-adik di rumah masing-masing? Coba adik-adik perhatikan apa saja. Apa yang menjadi karya agung dalam kehidupan adik-adik saudara sekalian? Ya, betul. Salah satunya udara. Kehadiran keluarga kita di sekitar kita. Kehadiran orang tua yang membimbing kita. Itu adalah karya agung ciptaan Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Pohon-pohon di sekitar kita. Lingkungan kita yang bersih. Itu adalah karya agung yang dihadirkan Tuhan melalui kita. Melalui kehidupan adik-adik, orang tua adik-adik untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tertata rapi. Untuk itu adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus, mensyukuri karya agung Tuhan. Tentunya adik-adik bisa membuktikan dengan cara membantu orang tua kita untuk membersihkan lingkungan kita, menanam pohon yang ada di sekitar kita, atau belajar membersihkan rumah kita, tempat tidur kita, kamar kita, merapikan tempat tidur kita. Karena kalau tempat tidur tidak rapi, tidak pernah dibersihkan, itu menjadi sarang daripada penyakit, sarang daripada virus, adik-adik kekasih dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita bersyukur ada orang tua kita yang mau membimbing kita. Ada orang tua adik-adik yang mau menuntun adik-adik sekalian supaya tetap berlaku bersih. Bukan hanya di rumah, dimanapun berada. Apalagi kondisi normal nanti, segalanya akan berubah. Kita tidak sebebas dulu berinteraksi dengan teman-teman kita. Kita akan dibatasi oleh situasi yang ada saat sekarang ini. Walaupun semua dalam keadaan sehat, tetapi demi mencegah bagaimana supaya lingkungan kita tetap bersih, supaya kita menjaga tetap kita dalam keadaan sehat, maka mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya protokol kesehatan. Kita tidak akan sebebas dulu adik-adik bermain bersama teman-teman, di sekolah jam istirahat kita bermain, di gereja setelah selesai ibadah kita bisa bermain. Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal baru adik-adik. Untuk itu mudah-mudahan adik-adik bisa belajar dari sekarang bahwa lingkungan itu sangat penting bagi pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menciptakan bumi ini.
Allah yang telah menjaga, memelihara kita hingga saat sekarang ini dalam keadaan sehat. Allah yang telah memelihara pohon-pohon. Allah yang telah menciptakan mata air. Allah yang telah menciptakan hujan. Yang hingga saat sekarang ini kita nikmati. Kita masih menikmati kesegaran alam yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita layak bersyukur. Kita patut bersyukur. Memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat kita ambil bagian di dalam merawat lingkungan kita, merawat kesehatan kita, merawat tubuh kita yang adalah karya ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan. Jangan pernah dirusak iman percaya kita kepada Tuhan, karena itu adalah karya yang paling mulia yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan adik-adik sekalian. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berkarya di tahun 2021. Gantungkan cita-cita dan harapan adik-adik sekalian ke tangan Tuhan. Ajak Tuhan untuk tetap ikut ambil bagian dalam segala cita-cita dan usaha adik-adik sekalian. Agar 2021 ini adik-adik bisa melalui kehidupan, melangkah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, agar cita-cita adik-adik sekalian bisa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan adik-adik dari segala macam bencana, segala macam penyakit. Karena Tuhan memberkati adik-adik sekalian di tahun 2001. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan bagi kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Mengajarkan kami bagaimana kami menjaga alam ciptaan-Mu yang begitu indah ini agar tidak rusak. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering lalai dalam tugas kami untuk menjaga lingkungan kami, sehingga banyak alam kami yang rusak karena tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ampuni mereka Tuhan, kasihani mereka, berikan jalan kehidupan bagi mereka, agar mereka tidak lagi merusak alam ciptaan-Mu ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang hingga saat sekarang ini masih melakukan kegiatan di rumah, baik bergereja dari rumah, melalui ibadah virtual, bersekolah dari rumah. Untuk itu Tuhan, berikan ketabahan, kesabaran bagi anak-anak kami ini. Berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, agar mereka senantiasa selalu taat dan bersandar kepadamu dalam segala usaha belajar mereka, walaupun dari rumah. Guru-guru mereka yang menyiapkan bahan materi pelajaran, demikian juga dengan kakak layan, persekutuan anak, Tuhan dalam mereka menyiapkan pelayanan mereka di hari Minggu, agar anak-anak kami ini senantiasa selalu dikuatkan, ditumbuhkan iman percayanya kepadamu, melalui karyamu, melalui ciptaanmu yang maha agung, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan kekuatan yang hanya berasal daripadamu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Pendeta dalam tugasnya sehari-hari sebagai hamba yang telah Engkau utus untuk melayani umat-Mu yang ada di Duri. Sertai dia Tuhan dan seisi rumah tangganya. Berikan kekuatan kesehatan bagi Pak Pendeta bersama istri dan anak-anaknya Tuhan, agar tugas yang telah Engkau emban bagi dia senantiasa tetap dilakukannya, walaupun di tengah-tengah keterbatasan,
Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, senantiasa Pak Pendeta dan anak dan istri dan anak-anak selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami, presiden kami dan para menteri kami, maupun sampai kepada tingkat kelurahan RT RW Tuhan, agar mereka senantiasa tetap menaati protokol kesehatan COVID-19, jauhkan mereka dari segala macam bara bahaya, penyakit yang mengganggu akan stabilitas pekerjaan mereka. Lindungi mereka Tuhan, berikan ketabahan, kesabaran mereka di dalam memimpin negeri ini. Bapa di sorga, kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami dan dosa kami, baik yang kami lakukan lewat perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami. Ampuni kasih Tuhan kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, di dalam kami menapaki kehidupan kami di tahun 2021 ini. Berkati segala rencana kehidupan anak-anak kami Tuhan, di dalam pendidikan mereka, di dalam masa bertumbuh mereka, agar anak-anak kami ini bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan pintar, dan kiranya mereka boleh menjadi pemimpin negeri ini yang hanya takut akan Tuhan saja. Bapa di surga, inilah doa dan permohonanmu, kami naikkan melalui anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, semakin bertambah kan sukacitanya, semakin bertambah kan pengetahuannya tentang firman Tuhan. Kakak Natali juga yakin pasti adik-adik semakin bertumbuh imannya jika adik-adik rajin baca kitab suci, rajin mendengar firman Tuhan. Terlebih kalau rajin melakukan firman Tuhan, itu lebih luar biasa lagi. Itu kakak beri 2 jempol. Iya adik-adik, kita sudah menaikkan doa syafaat juga tadi. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita ucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas kasih setianya kepada kita melalui nyanyian juga persembahan kita. Silakan. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa
di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.